Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang penjumlahan vektor. Ada 3 yang kita pelajari. Yang utama ada 2, yaitu metode geometris atau metode grafis, dan yang kedua metode analitis atau perhitungan. Yang terakhir penjumlahan vektor satuan. Oke, kita bahas yang pertama tentang penjumlahan vektor secara geometris atau secara grafis. Secara grafis ya, secara grafis. Grafis atau secara gambar, begitu ya. Nah, nanti ada 2, yaitu metode poligon dan metode jajar genjang. Sekarang yang poligon dulu. Poligon itu poligon ada banyak, yaitu penjumlahan vektor secara vektornya itu banyak, 2 atau lebih gitu ya. Tapi kalau 2 biasanya disebut juga dengan metode segitiga. Di beberapa buku dijelaskan seperti itu gitu ya. Tapi intinya sama. Ya. Kalau metode poligon intinya ya ini bahwa penjumlahan, misalnya ini ada vektor A, ini ada vektor B, gitu ya. Ini ada vektor A, ini ada vektor B ke sana ya, dijumlah. Tapi sebelumnya kalau B-nya itu ke atas, ya ini B-nya ini ke atas, maka min B-nya itu ke bawah ya. Kalau B ke atas, min B-nya itu ke bawah. Nah, kalau penjumlahan A plus B, gitu ya, A plus B, kalau poligon cirinya ujung dari A ketemu pangkal dari B. Ujung dari A ketemu pangkal dari B. Ya. Terus kemudian hasilnya pangkal A terus sampai ke ujung B. Tarik garis. Gitu ya, tarik garis. Gitu ya. Nah, misalnya kalau 3 ini ada B, ada A, ada min B. B-nya kemana B-nya? B-nya ke atas, gitu ya. A-nya ke bawah, gitu ya. Samping. Min B-nya kemana? Ke sini. Nah, ya. Kalau jajar genjang, kalau poligon ya langsung dari pangkal yang terakhir, pangkal yang awal sampai ke ujung. Berarti hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau ini B, ini A, ini min B dijumlah, gitu ya. Demikian juga kalau ini A, ya ini A, ya ini A, ujung A, ada min B, plus min B, nah, plus min B berarti sama dengan min B sama. Ini ke sini, berarti pangkal dari B tempel ujung A di sana. Hasilnya dari pangkal sampai ke ujung tarik garis. Iya. Gitu ya. Mudah kan? Itu secara poligon. Terus, nah, sekarang metode jajar genjang. Kalau jajar genjang itu hanya ada 2 saja. Ya, hanya ada 2 gitu ya. Kalau poligon langsung berlanjut, tapi kalau jajar genjang 2 gitu ya. Nah, kalau jajar genjang itu cirinya pangkal ketemu pangkal. Pangkal ketemu pangkal. Nanti teorinya di pangkal ketemu pangkal. Pangkal A itu pangkal B. Ya. Kemudian dari ujung A ditarik garis sejajar dengan B. Nah, sejajar dengan B. Sama ini ke atas gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian dari ujung B tarik garis sejajar dengan A. Nah, tarik garis gitu ya. Tapi putus-putus. Nah, perpotongannya ini, nah, dari pangkal tadi tarik garis. Inilah hasil vektornya, gitu ya. Atau kalau ini A, nah ini min B ke bawah. Kemudian dari ujung A tarik garis, nah dari ujung min B tarik garis, nah perpotongannya, nah inilah hasilnya, gitu ya. Itu kalau jajar genjang. Oke, lanjut. Sekarang analitis. Analitis kalau hanya 2 saja, ini 2 ya. Analitis dengan 2 itu pakai metode
rumus kosinus. Itu ya, rumus kosinus. Kalau misalnya ini ada ini V, ada F. Nah, ini ada F gitu ya. Nah, cara menggambarnya ini F1, ini F2. Cara menggambarnya ya, tarik garis gitu ya. Nah, tarik garis. Nah, kemudian hasilnya ini. Misalnya ini R. Nah, besarnya R kalau hanya ada 2 saja ini pakai F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa. Nah, ini sudut apitnya ini alfa. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, analisis yang kedua itu dengan vektor komponen diuraikan. Ya, satu vektor ini diuraikan ke sumbu X, ke sumbu Y. Satu vektor ini ya, di sumbu X dan sumbu Y. Terus kemudian nanti dijumlah yang X sama X, yang Y sama Y. Jadi ya. Nah, nanti besarnya akan menghasilkan ini atau pakai Pitagoras. Contoh, ya, ini ada 3 buah vektor, ya. Ini suruh gambar secara poligon, jajar genjang dan analitis, ya. Kita perhatikan. Nah, kalau poligon, nah, karena ada 3, ini 1, 2, 3. Kalau poligon ya langsung, ini 1, ya, 2-nya kemana? Oh, 2-nya ke sini sejajar ini. Nah, terus 3-nya ke bawah. Hasilnya pangkal sini sampai ke ujung yang terakhir. Ya, itu. Oke. Nah, kalau menjumlah jajar genjang itu harus 2-2. Nah, nggak boleh langsung seperti poligon. Ini 2-2. Yaitu 1, F1 dan F2. Nah, ini F1. Ya, ini F1. Ini F2. Nah, jajar genjang dek. Nah, ini hasilnya ini. Nah, hasil ini kemudian jumlahkan dengan F3-nya. Nah, hasilnya ini ke sana, sini hasilnya ini. Nah, oke. Metode grafis, metode analitis. Nah, diuraikan ini F1 menjadi F1E. Ini F3, F3X. Ini F3, ini F3Y. F2, sini F2X, ini ada F2Y dan F1Y, ini F3Y. Nah, nanti dijumlah nih sigma Fx. Pada sumbu E kalau searah itu dijumlah, kalau berlawanan negatif. Ini yang negatif F2X. Nah, ini F2X-nya negatif. Kemudian ada sigma Fj. Nah, sigma Fj berarti pada sumbu Y, yang searah dijumlah, yang berlawanan dikurang, gitu ya. Yang sini yang berlawanan ini Y ke bawah, maka sini min. Kalau sudah mencari resotonya F-nya, nah ini pakai Pitagoras. Ini F1X, F ya sigma Fx kuadrat plus sigma F Y kuadrat, ya, ini enggak ada satunya. Nah, pakai Pitagoras, ketemunya ini. Oke. Nah, yang terakhir tentang komponen berdasarkan vektor satuan. Nah, vektor satuan kan ditulis ada I, ada J. Ya, kalau X itu I komponennya, kemudian kalau Y itu J komponennya, ini ada tutupnya ya, ada topinya ya. Kemudian kalau sumbu Z itu K. Ya. Nah, kalau dijumlah, misalnya ini dijumlah begitu ya. Nah, dikumpulkan yang I sama I, yang J sama J. Hasilnya, nah, gitu ya. Nah, kalau mencari besarnya, vektor besarnya, kalau sumbunya hanya 2 ya, nah sigma sumbunya 2 ya hanya akar Sx kuadrat plus SY kuadrat. Tapi kalau 3 sampai Z ya nanti Z. Oke, mudah kan? Nah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Moga-moga ada manfaat
dan selalu jangan lupa selalu berbagi ilmu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.